Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Nusa Selama Kristi dengan NIM 024-017 dari kelompok K8 dan saya menjelaskan melakukan praktikum anatomi yang ketiga tentang tractus respiratorius yang inferior. Oke, jadi kalau kita ngomong tractus respiratorius inferior ada 4 hal yang bakal dibahas: trachea, bronkus, pulmo, dan pleura. Oke, yang pertama trachea. Trachea itu secara skletopis dia di vertebrae cervicalis 6 dan VTH 4 dan 5. Oleh karena itu, trachea punya dua pars, ada pars thoracalis dan juga pars cervicalis. Trachea itu yang mana? Yang ini. Nah, trachea itu dia tersusun dari kartilago hyalin. Nih, dia bentuknya huruf C. Dia bolong di bagian belakang, makanya dia dihubungkan oleh musculus trachealis. Lalu di antara trachea ini dia ada ligamentumnya yang memperkuat supaya trachea itu nggak kolaps, namanya ligamentum anula tracheale. Nih. Terus juga ada jaringan pengikatnya. Nah, trachea ini dia punya bangunan pentingnya. Bangunan pentingnya adalah before calciotrachea atau percabangan dari trachea ini, di mana dia ada suatu struktur penonjolannya namanya adalah carina. Dia sebagai reseptor batuk atau ihitan gitu. Terus buat vaskularisasi dan inervasinya. Jadi buat vaskularisasinya dia mendapatkan vaskularisasi dari arteria thyroidea inferior, dan venanya juga sama vena thyroidea inferior akan menuju vena laryngeus inferius. Nah, karena dia masih dekat dengan organ tiroid ya, makanya dia secara vaskularisasi masih sama gitu. Terus buat inervasinya dia ada simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatisnya dia pakai tujuh simpatikus. Kalau parasimpatisnya dia menggunakan nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens karena dia juga masih dekat dengan organ laring gitu. Jadi dia masih mendapatkan inervasi dari nervus yang sama gitu. Lalu dari trachea itu bakal dia nyabang jadi bronkus. Bronkus itu ada bronkus primarius, bronkus secundus, dan bronkus ini ya, tertius atau bronkus lobularis atau segmentalis. Nah, habis bronkus sampai ke bronchiolus, terminalis, bronchus respiratory, dan bakal lanjut ke ini ya, ductus alveolaris, sulcus alveolaris, dan berakhir di alveoli. Ya, gitu intinya. Oke. Bronkus sendiri dia bronkus primarius dextra sama sinistra tuh beda. Kalau bronkus primarius dextra dia lebih pendek, lebih diameter lebih besar, dan lebih vertikal. Sementara untuk yang sinistra dia lebih panjang, sempit, dan lebih horizontal. Oleh karena itu kalau misalnya ada partikel asing yang masuk, dia lebih probabilitasnya besar ke yang bronkus primarius dextra. Karena ya dia lebih vertikal, jadi lebih mudah masuk gitu. Terus selanjutnya ada bronkus yang secundusnya yang ungu. Dia bronkus lobaris, jadi dia bakal nyesuai dengan lobus dari paru. Kalau misalnya dextra ya udah dia lobusnya 3, kalau misalnya sinistra dia lobusnya 2. Nah, bronkus secundus dia ada eparterialis dan juga hiparterialis. Kalau eparterialis dia intinya nyabangnya sebelum masuk hilum, kalau misalnya hiparterialis dia nyabangnya setelah masuk hilum. Oke. Terus dia juga secara skletopis beda. Kalau misalnya bronkus secundus di dextra dia VTH 5, dia lebih tinggi ya, karena memang dari saluran bronkus primariusnya jadi lebih pendek. Tapi kalau yang bronkus secundus yang sinistra dia di VTH 6 karena dia memang bronkus primariusnya lebih panjang gitu ya. Oke. Lanjut ke pulmo. Nah, pulmo itu ya intinya ada 2. Terus yang perlu diketahui pulmo dia punya apex dan punya basis, kebalikan dari jantung ya, dia apexnya di atas kalau di sini. Terus dia punya 2 fascias, ada fascias costalis ya, pokoknya dia yang hadap ke poste, dan fascias mediastinalis yang ini yang hadap ke jantung. Terus dia punya 3 margo, ada margo anterior yang di menghadap coste, margo posterior yang menghadap core atau jantung, dan ada margo inferior dia yang lancip yang bawah sini. Oke. Terus di pulmo juga ada namanya hilum et radix. Intinya itu adalah struktur yang bakal masuk ke pulmo gitu. Ada apa aja, dextra dan sinistra beda. Kalau dextra dia ada ini aja. Oke, kalau di paru yang dextra dia buat struktur yang bakal masuk ke hilumnya. Yang pertama adalah dari atas, itu adalah bronchus eparterialis ini.
Terus lanjut oleh arteri pulmonalis. Habis itu dia akan ke bronchus hiparterialis. Habis itu dia akan ke vena pulmonalis dan berakhir di segmen apokospoteria. Itu intinya bronkus yang bakal mendesak ke area posterior. Oke. Sementara untuk yang strukturnya bakal masuk ke bronkus sinistra, paru sinistra, itu ada yang pertama arteri pulmonalis, habis itu ada bronchus hiparterialis karena dia nyabangnya setelah masuk hilum, jadi dia kelihatannya kayak satu gitu. Kalau ini kan beda gitu ya. Terus ada vena pulmonalis gitu, bedanya di situ. Oh ya, buat vaskularisasi dari pulmo itu dia ada nutritif dan fungsional. Kalau nutritif dia pakai ini arteri bronchiales. Terus kalau yang fungsional dia menggunakan arteri vena pulmonalis sama kayak jantung. Terus buat inervasinya dia menggunakan plexus pulmonalis. Lanjut ke pleura. Pleura itu intinya dia lapisan yang ngebungkus dari paru. Dia ada lamina parietas dan visceralis. Di antara keduanya terdapat sebuah kavitas pleura, isinya nanti cairan serus gitu, mirip sama jantung. Nah, kalau pleura itu juga dibagi berdasarkan parsnya. Ada yang pars cervicalis, itu yang pokoknya di atas gini. Terus ada pars costalis yang menghadap ke costae, pars mediastinalis, dan pars diaphragmatica. Terus intinya buat vaskularisasi dan inervasinya juga berdasarkan parsnya. Kalau misal di pleura pars mediastinalis deh misalnya, dia misalnya pleura parietalis pars mediastinalis, dia bakal mendapatkan vaskularisasi dari arteri perikardioprenica sama kayak perikardium, kayak jantung. Terus kalau diafragma berarti ya udah dari arteri musculoprenica dan arteri prenica superior. Kalau pars costalis ya udah dari arteri intercostalis. Sementara untuk pleura visceralisnya dia bakal mendapatkan vaskularisasi dari arteri bronchiales yang lebih profunda. Terus buat inervasinya, kalau misalnya pleura parietalis itu dia menimbulkan rasa nyeri. Oleh karena itu dia dibagi ada yang pars mediastinalis dan diafragmatica, dia mendapatkan nervus prenicus. Terus kalau misalnya yang pars costalis dia mendapatkan inervasi dari nervus intercostalis gitu. Buat yang pleura visceralis dia nggak punya rasa nyeri gitu, jadi nggak menimbulkan rasa nyeri. Oke, mungkin itu aja buat traktus respirator inferior. Karena kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.